Pembelajaran inquiry kolaborasi antar mata pelajaran. SMP Negeri 1 Wonosegoro. Rapat persiapan pembelajaran inquiry kolaborasi. Kolaborasi mata pelajaran seni budaya, bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa. Dengan materi merancang koreografi tarian opening drama. Persiapan pembelajaran kelas 9A. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah luar biasa ya, semua bisa berangkat sekolah dengan tertib. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran inquiry kolaborasi dari para guru, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Kepada Bapak Ibu Guru hormat gerak. Tegak gerak. Terima kasih. Di absen dulu siapa yang hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah. Minggu kemarin tugas-tugas yang dari Bapak Ibu Guru yang sudah ditugaskan sudah disiapkan ya, peralatan dan sebagainya yang harus dibawa. Sudah. Baiklah, siap mengikuti pelajaran? Siap. Siap. Nanti pelajaran akan didampingi oleh Bapak Ibu Guru. Saya sendiri mengajar seni, kemudian ada Ibu Yuni mengajar bahasa Indonesia, Bapak Sudaryoko dan Bapak Bayu bahasa Jawa, kemudian Bapak Ferry bahasa Indonesia. Kalau sudah siap, yuk mari kita ikuti pembelajarannya ya anak-anak ya. Baik anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran pada minggu kemarin ya, dengan materi penciptaan karya merancang koreografi tarian opening drama. Ya nanti karena di dalam drama itu ada beberapa mata pelajaran di dalamnya, salah satunya juga seni budaya, kemudian bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Ya, nanti silakan nanti kita ikuti dengan baik. Ini ya, pertama tujuan dari pembelajaran tersebut, siswa mampu merancang koreografi tarian pembuka atau opening drama secara aktif dan berkolaborasi dalam kelompok. Jadi nanti kalian diharapkan dan diwajibkan untuk bekerja sama dengan teman-temannya. Itu ya anak-anak ya. Jadi silakan nanti dilaksanakan dengan kompak ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Nah, sebelum pembelajaran supaya kita semangat, kita nanti ice breaking dulu ya. Ya, nanti ice breaking, nanti Bapak Ibu dulu semua juga ikut memberikan contoh ice breaking hari ini supaya kita lebih semangat ya anak-anak ya. Nah, ini ada tugas untuk ice breakingnya, yaitu buat satu gerakan saja yang terinspirasi dari gerakan hewan, tumbuhan, atau pekerjaan manusia. Tidak usah terlalu tegang anak-anak, kita ikuti saja dengan santai. Nanti Bu Yanti akan mencontohi satu gerakan. Nanti Bapak Guru juga memberi contoh ya. Pak Yoko juga memberikan contoh, Nanti bagian Bu Yuni bagian gerakan tumbuhan ya, Bu Yanti bagian gerakan binatang, nanti Bapak Sudaryoko bagian pekerjaan manusia, dan nanti kita berubah menjadi suatu gerakan tari. Nah, sekarang Bu Yanti dulu memberikan contoh kita dengan gerakan meniru binatang ya anak ya. Ini yang gerakan asli atau realnya ya, gerakan realnya yang memberikan ya. Kamu tebak nanti ya. Ya. Ini gerakan apa Nana? Apa? Ya bagus. Nah, gerakan itu gerakan petak saya. Nah, itu kalau gerakannya kan itu. Nah, kalau di pelataran nanti juga bisa ya Nana ya. Ya, misalnya seperti ini. Yuk, jangan murni seperti ini gerakan ini. Nah, sebelumnya kalau gitu, jadi suatu gerakan. Nah, yang sekarang bagiannya begini, gerakan menirukan
tumbuhan ya. Ya kesini Bu Yuti. Ya ikuti dengan bahagia ya Nana ya. Jangan cepat. Ya silakan. Ya itu. Silakan dicoba. Mungkin kalau mensimulasikan gerakan tarik mungkin Bu Yati ya. Kalau kan tadi kalian menebak apa tadi? Gerakan satu, dua, ya bisa ditambahin gini Bu ya. Jelas apa gerakan terinspirasi dari tumbuhan. Sekarang gerakan pekerjaan manusia Bapak Sundaryono. Silakan diberikan contoh. Gerakan saya itu yang sering saya pakai, saya gunakan ketika berangkat sekolah. Biasanya saya kan itu tetap saja gerakan seperti ini. Apa gerakannya? Kalau dibuat apa? Bagus jangan ya, itu contoh dari Bapak Ibu Guru. Nah tugasnya kalian harus punya satu gerakan, boleh masing-masing. Nah nanti langsung tugas dari Pak ya, yang mencontohkan ya, yang mencontohkan itu demonstrasinya Pak. Kalian sudah punya gambaran inspirasi yang ini ini perwakilan salah satu. sesuai dengan kelompoknya. Silakan Bapak, tugas memilih kelompok mana dulu yang maju. Ada kelompok 1 sampai 7. Pak Ferry kalau mau menunjuk kelompok 7, ayo kelompok 7 silakan maju. Kita tepuk tangan. Ayo silakan kelompok. Yang lain menirukan. Satu saja yang punya gerakan, yang lain menirukan. Coba gerakan itu gerakan apa anak? Tumbuhan, betul masalah? Tumbuhan betul ya? Kelompok 3. Ya, 1, 2, 3. Kok ketawa? Ini kelompok berapa ini? Kelompok 6 silakan. Ya, 1, 2, 3. Kalau di dalam unsur seninya, gerakan-gerakan tadi ada yang sudah pakai gerakan tari, ada yang belum, masih murni gerakan yang nyata gitu ya. Kayak layangan kok gini, kalau dibuat tari kan bisa bahkan ditambahin kakinya. Nah itu seperti itu ya. Sama yang dibuat kalau gini-gini, kan masih kaku. Nah misalnya kalau baju
kita menyaksikan video dulu ya. Ketika menyaksikan video, kalian perhatikan, kalian cermati nanti yang ada di dalam video tersebut. Baca-baca, tahu ngerti istilah drama ya? Drama itu bahasa Indonesia, seorang bahasa Jawa, sebenarnya sandi. Nah, sandiwara itu kalau mana sabdanya yang isinya ke roh, apa layanan? Wow, itu deh. Nah, ini Pak Guru bahas masalah drama. Drama kan nasional. Ini kan apa ya pengertiannya orang drama dari sandiwara sebagai di gelap enggon papan atau wayang. Genre sastra dalam bentuk prosa atau puisi yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui dialog dan tingkah laku acting untuk dipentaskan di bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Jawa, genre karya sastra sing wujude prosa utawa puisi. Puisi jenenge bahasa Jawa. Terus sing nggambarake uripe manungsa lan watake manungsa nganggo dialog nganggo perantara ya wujudnya dialog tingkah laku acting sing dipentaske nang panggung kuwi sandiwara utawa drama diangkas sawijine tayangan pentas nang panggung sing nggambarake tingkah laku kehidupan manusia utawa manungsa mbok kuwi apik utawa elek kabeh nang dikemas yang saya sini pentas panggung. Terus gon sandiwara mau atau drama mau mesti ana bakat sing kudu digadakake. Ini sepisan kuwi unsur intrinsik sing kategori sing unsur ekstrinsik. Lebih dari bakat sing sepisan jadi unsur intrinsik. Nah, kita berpelajaran bahasa Indonesia di sekarang ya. Pak Guru menggali nilai ini. Yang sepisan unsur intrinsik itu tema. Jadi sawijining pentas drama orang mungkin ucul saka jenis tema. Temanya akeh banget jenisnya. Ono asmara, ono ekonomi, ono agama, utawa religi, lan sakti lan sapanunggalan. Jelas kan tema iki. Ruwe sandiwara ku ning tema. Nek ora tema berarti ora sandiwara, ora ono pentas. Kaping loro. Paraga lan watak. Paraga nek cara bahasane watak ya watak. Terus kaping telu kuwi alur utawa plot urutannya cerita lan jalan kaping papat latar atau setting papan kandungan perturan suasana dumadine cerita manggon ing dina dewa kaya Pak Bayu kuwi ana sawijining drama utawa sandiwara asal usule Wonosobo latar kan dikira-kira latar kamu begini kalau di produk kan? Mas Alianda, kamu yang malas ya mas ya? Malas bener kan? Lanjut, amanah. Saya
isih mengko tayangan mau rampung dijaluk sing penikmat sastra utawa penonton utawa sing delok kuwi ngerti amanate apa wae pitutur luhur sing di mod nek latar drama iki mau kudu bisa ngerti amanate apa sebab nek pentas perang di sini ora amanate iki berarti ya dimana-mana nonton berarti mau sekedar apa guyon kuwi berarti amanat wajib kudu ngerti isine cerita apa iki lanjut kabeh berarti 6 celaka atau dialog. Nah, supaya komunikasi ini dua arah, orang bisa arah dan pas pentas drama ini gunakan bahasa-bahasa sing komunikatif. Bahasa-bahasa yang digunakan itu sing komunikatif. Orang bahasa-bahasa sing mungkin bahasa Rinenggo, bahasa Indah, bahasa Sanskerta tinggal ini apa sing penikmat sastra ini penonton ini orang itu kan mana-mana. Jadi syaratnya yang kapan ya gue unsur istri sing satu turunnya ya terusnya ya gue dasarnya untuk komunikasi. Wajib tadi tidak cuma yang kok didahului bisa didahului bapak ibu guru dari drama kudu gunakan bahasa yang komunikasi penting dan paham oh karakter drama ini terus gaya bahasa ini panganggone basa nah itu mau sing tidak Pak Guru mau majas nah perlu gunakan majas utamanya kan adegan asmara ujas susu aku sayang kowe vulgar ya, vulgar. Nah, nek bahasa Jawa ana tembang. Nah, nek bahasa niku kena. Pamane sliramu kaya srengenge sing tekan nggon. Nah, kaya rembulan. Tampangmu nang bahasa Jawa tampang. Nek bahasa Jawa tampang apa? Kasuryamu kaya rembulan. Dari mencorong. Nah, kayak gitu. Salah satu jenis keluarga menggunakan bahasa ini supaya bisa dirasakan kaki makhluk hati merasuk ke dalam hati. Ngono ya. Terus singkatnya loro. Bab singkat loro yaitu unsur ekstrinsik atau unsur sing manggon pada sak jabane cerita. Jadi orang bangun cerita saka jero, ini saka jaba. Pamane apa? Bab mempengaruhi nak cara bahasa Indonesia. Kuwi apa wae? Jadi latar belakang pandheta. Upamane Pak Guru, latar belakangnya wong Jawa. Mbok menawa oke cerita sing tak nggo gunake latar belakang basa Jawa. Pamane kok Pak Ferry asalnya saka India, yang mungkin latar belakang India sing tinggu. Pak Bayu saka Eropa, ya saka Eropa. Apa kemampuan pengalaman hidup mempengaruhi hasil karya drama sing tinggu. Ayo kowe iki pemakai asalnya saka Malosegoro, kok menawa didomine karo sing asalnya saka Karanggede. Kelaziman mempelatar belakangi minangka background wujud karya sastra sing kok gawe mengko. Dramane piye model nek ana seperti bahasane pamane oke nganggo leh, arep nganggo to, apa nek plego gunake apa to? Bahasane kula berarti bisa gitu. Nafase ruhe gitu. Gumantung budaya ini diri atau gumantung kemampuan terus keilmuan sing dirasuk ini sing dimiliki atau loro kahanan sosial budaya masyarakat atau sandiwara budaya iya penting ini kan sing melatar belakangi saka unsur estetik jadi kahanan sosial nah ini kemarin lagi masalah Pak ini bilang pandemi nek corona, nek nanti ora corona, nek pandemi atas penyakit sapi jenis apa? Antrak ya. Nah, mungkin nek bahasa antrak, nek corona, nek itu mungkin lagi demam berdarah gitu nih. Nah, bisa lagi mempengaruhi hasil karyane para bocah sing kok pamane didhawuhi sandiwara, aku arep gawe masalah sing kaitannya karo corona, karena itu mungkin antrak, mereka demam berdarah. Bisa kaya gitu. Sing kaping 3 pilih-pilih sing ana ing masyarakat atau agama dan pendidikan. Tahu ya cerita bab utawa adat istiadatnya kan? Nah, adat istiadat ning adat. Nah, ning kene nyadar ana. Ana kene. Ning ibu ora tak dibandingkan sama kira-kira ibu. Adat sing kaya kuwi sing mempengaruhi unsur ekstrinsi keberatan cara ndawé sandi ora utawa drama. Bisa-bisa orang lain pengantarnya Pak Yakob mau jadi unsur ekstrinsik itu kabeh membangun engkau dumadine dadine sandiwara atau drama. Buah apa balik mesti dipengaruhi karo unsur kemau. Unsur ekstrinsik ana kira mau 0, 4 itu sing unsur ekstrinsik ana 3.
Monggo kira-kira wis do arah gambaran terancam ya. Ya, go moga-moga sahabat kerana Pak Gurumu bisa ndadekake naskahmu atau dramamu jos. Monggo ya. Matur nuwun. Oke. Selanjutnya ini akan Mas Guru sampaikan ya, yaitu pentingnya koreografi. Nah, sudah sedikit kita bahas tadi koreografi. Nah, koreografi itu adalah apa tadi? Rancangan suatu pertunjukan. Bisa itu drama, bisa itu tarian, kan harus ada rancangannya. Kira-kira nanti bagaimana dari awal, bagaimana tengahnya, bagaimana endingnya, bagaimana. Contoh yang di dekat kalian, mungkin kalian pernah melakukan misalnya senam anak Indonesia. Nah, itu kan ada bagian awal, ada bagian tengah, ada bagian akhir. Nah, itu sederhananya yang pernah kita laksanakan. Awal namanya apa? Pemanasan, kemudian inti, kemudian pembinaan. Nah, seperti itu kita rancang. Misalnya sebuah drama itu juga harus kita rancang. Nanti bagian awal bagaimana pembukaannya, di bagian tengah konfliknya bagaimana, terus endingnya penyelesaiannya bagaimana. Nah, tarian pembuka. Nah, ini kalau di dalam drama ini biasanya ada tarian pembukanya. Nanti tergantung temanya. Tarian itu menyesuaikan dengan temanya. Misalnya temanya tentang ada cerita Malin Kundang atau terjadinya danau narkoba. Nah, nanti misalnya menggunakan gerakan seperti ombak atau menggunakan gerakan seperti pekerjaan. Nah, boleh balik apa itu kalau Malin Kundang itu? Balik apa ya? Apa ditendang atau dibalik ya? Koreografi yang menarik dapat langsung memikat perhatian penonton sehingga mereka lebih fokus dan antusias mengikuti pertunjukan. Nah, di bagian awal itu harus menarik penonton dulu karena fokusnya di situ. Biar penonton tertarik, itu di awalnya itu harus kita kasih suatu gerakan atau tarian yang indah yang menarik perhatian penonton. Fungsi utama koreografi dalam opening drama adalah yang pertama membuka pertunjukan secara artistik. Art dari kata art ya. Nah, kalian yang belajar bahasa Inggris art itu seni ya. Biar kelihatan lebih indah. Yang kedua membangun suasana dan tema cerita ya sebagai pengantar sebelum masuk ke cerita. Jadi orang tarik kayak berarti cerita ini bagus. Diawali dengan tarian yang indah dan menarik. Yang ketiga menarik perhatian dan fokus penonton. Nah, biar penontonnya yang ada di belakang mungkin yang kurang fokus langsung tertarik ke depan. Nah, biasanya kalau drama atau tarian itu kan ada lighting istilahnya. Nah, itu kalau kalian SMA atau kuliah punya drama lighting. Nah, itu untuk membantu fokus biar melihatnya ke panggung itu ya. Selanjutnya adalah mengantarkan penonton ke alur cerita. Ya, mengantarkan penonton ke alur cerita, jadi sudah sedikit banyak tahu gambarannya. Ini akan menceritakan tentang apa toh? Yang terakhir menunjukkan kekompakan dan kreativitas pemain. Ya, berarti nanti pemain itu akan menampilkan tarian dulu ya sebelum masuk ke cerita atau drama. Ya, karena ya tadi Bapak sudah dan Bapak Ferry sudah menjelaskan drama itu apa, bahkan sudah dijelaskan memakai bahasa Jawa. Kemudian unsur-unsurnya apa saja, kemudian juga sudah dijelaskan fungsinya opening, ya itu opening koreo itu apa sudah dijelaskan oleh Bapak Ferry. Nah, ini sekarang tugas kalian yaitu orientasi proyek yang akan dikerjakan merancang koreografi tarian opening drama. Nah, ini kita nanti sudah mulai ke membuat satu gerakan. Jadi nanti bagiannya berarti yang bagian seninya ya. Nah, pertama yang harus kalian ketahui perencanaan proyek yang harus kalian ketahui dan dipahami yang nanti akan dilaksanakan bersama-sama, yaitu memahami pembagian peran dalam koreografi tarian. Pertama yang satu koreografer. Nah, koreografer walaupun tadi sudah dijelaskan Bapak Ferry ya, nanti kita lihat lagi. Koreografer bertanggung jawab untuk merancang dan mengatur gerakan tari yang sesuai dengan tema drama dan menciptakan harmoni visual. Jadi nanti kelompok yang sudah dibagi minggu kemarin, ya paling tidak kalian sudah punya gambaran siapa koreografernya. Ya, pasti punya andalan koreografer di kelompok masing-masing, gitu ya seperti itu ya. Kemudian penari, kalau penari itu bertugas untuk mempraktekkan gerakan yang telah dirancang, mengembangkan keterampilan mereka dan mengekspresikan emosi melalui tarian yang dinamis. Contohnya tadi
Gerakan kedua diekspresikan menjadi gerakan tarian, itu ya tadi ya. Kemudian gerakan datang diekspresikan menjadi gerakan tarian, salah satunya itu ya. Terus kemudian penata musik, nah nanti ini bagian iringan. Untuk penata musik atau ritme, memilih musik yang tepat dan menentukan gerakan untuk mengatur ritme tarian, memperkaya pengalaman penonton. Jadi nanti karya yang kalian buat sesuaikan dengan temanya, itu ya. Iringannya juga sesuaikan dengan temanya. Kalau misalkan tarian koreo openingnya tegas, perjuangan, jadi buatlah musik juga yang musik tegas, ya, yang penuh semangat. Kalau openingnya memang mungkin nanti dramanya sudah bertema yang sedih, ya tampilkan aja opening ya tariannya yang agak lembut. Jadi iringannya juga menyesuaikan dengan gerakan tariannya, gitu ya. Kita sekarang sudah mulai ke pembuatan produk ya anak ya. Nah ini pembuatan produknya kolaborasi dalam koreografi. Nah nanti kalian akan diberi waktu 20 menit setiap kelompok berkolaborasi ya untuk merancang koreografi kalian opening drama, mengedepankan keterlibatan semua siswa. Tapi sebelum kalian praktekkan gerakan tersebut, nanti ibu akan bagikan kalian mengisi LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti silakan diisi di sini ya untuk persiapan pembuatan proyek openingnya. Seperti ya Nat ya. Bagikan dulu kelompok 1, kelompok 2. Silakan diisi ya. Kelompok 5, kelompok 7, kelompok 6. Ya, silakan diisi dulu LKPD-nya ya anak ya. Diisi dulu semua. Silakan sekarang berarti sudah mulai actionnya ya, sudah mulai action, sudah dibicarakan dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang silakan mencari tempat yang nyaman untuk berlatih. Karena ini masih dikasih waktu ini sekitar 20 menit. Ya, kita silakan berdiri cari tempat yang nyaman berlatih. Sudah? Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan ini semua. 2, 3. Makanya boleh. 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah? Sudah. Presentasi tadi latihan. Selanjutnya kita akan masuk ke refleksi. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pelajaran hari ini? Apa yang kalian rasakan hari ini dengan pembelajaran dari Bapak Ibu guru yang sudah ada? Gembira? Gimana? Menambah pengetahuan. Menyenangkan ya? Selanjutnya, apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Setelah menyelesaikan pelajaran hari ini, ada banyak hal yang Bapak kami dapatkan. Tidak hanya sekedar bisa menambah pengetahuan tentang seni tari, tapi kami bisa lebih terampil dan mendapat pemahaman baru mengenai budaya dan seni tari. Selain bisa menarik peragangan dari apa tadi tumbuhan, orang, terus sekarang bisa buat proyek untuk talent opening, sudah bisa dapat ilmunya lagi. Selanjutnya, dalam suatu pertunjukan kalian ingin berperan menjadi apa? Berperan menjadi apa dalam sebuah drama itu tadi? Ayo, ada yang berperan menjadi tokohnya atau berperan menjadi itu yang kru, biar dramanya menjadi bagus itu kan harus membutuhkan kru juga. Gimana? Gimana ingin berperan menjadi apa? Coba kalian lihat. Saya berperan menjadi kru panggung. Oh, kru panggung di belakang layar. Terus, Pak, kamu ingin berperan menjadi apa? Menjadi tokoh dramanya. Ya. Terserah tanya. Ada yang lain? Apa, Mas? Ingin berperan menjadi apa? Tukang fun. Oh iya, bisa itu bisa jadi. Kenapa tadi kalau tidak ada soundnya ya untuk tidak ada yang mengatur itu tidak jalan nanti tidak bagus ya seperti itu. Dan dari refleksi tadi bisa diambil bahwa pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, terus bisa menambah wawasan untuk kalian semuanya. Dari refleksi sudah kita bahas, alhamdulillah pelaksanaan hari ini pembelajaran ini menyenangkan. Dan untuk sebelum diakhiri untuk kesimpulannya, ada yang bisa menyampaikan? Saya. Oke. Dari beberapa presentasi hari ini, saya menarik beberapa poin atau kesimpulan. Yang pertama, pelajaran hari ini itu sangat menyenangkan dan gembira. Teman-teman sangat suka dengan pelajaran hari ini. Yang kedua juga menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman. Dan selanjutnya mungkin menjadi motivasi perang. Teman saya tadi ada yang mau jadi tukang son juga. Iya. Jadi termotivasi ya untuk pembelajaran hari ini karena menyenangkan. Bisa nanti kalau ada di jenjang selanjutnya di SMA kalian berperan ada visual drama atau teater, yaitu sudah punya pengalaman sendiri dari SMP ini. Ya, anak-anak ya, pembelajaran sudah kita ikuti dengan baik, mulai dari kalian mengapresiasi video, memperhatikan pengarah dari guru bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan khususnya guru seni juga yang banyak berhubungan dengan pelajaran tadi. Kemudian kalian sudah menampilkan proyek ya, ya, Pak Opening juga sudah membuat refleksi atas pembelajaran hari ini. Kemudian sudah menyimpulkan. Nah, untuk informasi kegiatan yang akan kita laksanakan minggu depan, karena kita melaksanakan proyek, jadi memerlukan waktu yang mungkin berminggu, ya. Nah, ini untuk persiapan minggu depan ya, informasinya, yaitu memantapkan proyek kalian opening drama. Jadi nanti kalian di rumah dilatih, kemudian minggu depan kita lanjutkan untuk pembuatan naskah nanti yang akan dibantu oleh guru bahasa Indonesia. Kemudian ada juga unsur-unsur budayanya yang akan dibantu dari guru bahasa Jawa. Sudah selesai anak? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, cukup pembelajaran untuk hari ini ya anak ya. Terima kasih kami ucapkan. Apabila kami sebagai pengaku ada kesalahan, mohon dimaafkan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, setelah tadi kita melaksanakan pembelajaran kurikulum 12 itu dari beberapa mata yaitu materi seni budaya, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, pasti ada beberapa
tentunya mereka kurang bisa maksimal dalam menyampaikan pendapat. Itu yang pertama. Mungkin karena takutnya anaknya saya yang ngajar atau Iya, mungkin tidak percaya diri. ya. Yang kedua, sebagai pembelajaran masih mengajarkan kemampuan kritis, jadi anak-anak masih pasif ya, tidak ya mungkin ada satu dua yang aktif ya, mungkin kalau di persentase ya antara 30 sampai 50 maksimal. Idealnya kan di atas 60 ya, kalau misalkan kita hidup aktif ya mungkin tambahan dari Bapak Ibu monggo ya, kalau saya singkatnya seperti itu, jadi kurang hidup anak-anaknya masih perlu diajak lagi untuk lebih berinteraksi sama mas. Menurut saya mungkin sebenarnya mereka mampu, cuman masih bingung cara menyampaikannya. Seperti itu. Akhirnya ada kemampuan, tapi ya itu salah kurang percaya diri atau mungkin takut dengan gurunya. Ya, Saya itu melihatnya gini, anak-anak itu punya potensi, tapi kalau disuruh maju untuk mengungkapkan idenya atau pendapatnya itu masih malu dengan teman-temannya. Ya. Dia grogi, tadinya sudah punya konsep, dia begini, begitu di depan lihat teman-temannya jadi bilang semuanya Sudah bagus, baik. Masih ada beberapa yang masih kurang maksimal. Untuk Pak Bayu mungkin ada yang Setelah pembelajaran tadi kita di kelas, yaitu kebutuhan belajar yang belum terpenuhi, ada beberapa hal. Yang pertama yaitu mungkin anak-anak belum mampu untuk berpikir kritis, kemudian berkreativitas, komunikasinya juga masih kurang, untuk berkolaborasi juga masih kurang, karena di dalam kolaborasi ini kan nanti anak-anak akan penuh bersama dan kelompok, dan mungkin itu masih belum mungkin anak-anak. Kemudian selanjutnya untuk literasi digitalnya itu ya harus dibawa lagi kepada anak-anak bahwa lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan media kan banyak mungkin anak kurang apresiasi Pak di media sosial. Ada lagi? Kecenderungannya kan kalau anak-anak itu di media sosial di digital itu kan untuk main game masih. Ya, main game, dia main TikTok. Ya. Kalau yang sudah dia malah tidak Ya. Tapi ada juga beberapa bapak ibu guru yang mungkin sudah menyikapi kondisi tersebut, mereka juga punya misalnya akun di TikTok. Jadi kalau ke depannya misalnya kita masuk ke TikTok juga untuk mengedukasi sesuai tujuannya, bisa juga jadi Iya. Bapak Erik? Ya. Ya, kalau berdasarkan tadi pengamatan saya itu ada beberapa praktik baik yang sudah berjalan. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, Project Based Learning. Yang berikutnya adalah tadi sudah ada SBG yang untuk mencairkan suasana yang agak tegang. Terus selanjutnya adanya permainan edukatif untuk meningkatkan motivasi belajar serta mulai diterapkannya asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Nah, tadi sudah dicontohkan ya asesmen diagnostiknya oleh Bu Yati sendiri tadi dengan satu gerakan tarian. Tapi yang SBK tetap masih ada beberapa yang kurang paham. Tapi tetap masih masih normal. Terus yang terakhir dulu sudah mulai mencoba pembelajaran berdiferensiasi meskipun masih perlu penguatan dalam pelaksanaannya. Tadi pembelajaran berdiferensiasi itu varian ya perbedaan varian ya, misalnya ada contoh dari tumbuhan, juga dari hewan, kemudian dari orientasi profesi. Sudah itu saja. Ibu Yuni ada Bu Yuni? sekolah memiliki potensi guru yang berbeda kebutuhan dan siap belajar bersama, terus juga materi yang bagus. Terus selanjutnya ketersediaan perangkat teknologi serta dukungan kepala sekolah menjadi ruang besar untuk mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi. Jadi pada kepala sekolah dukung teknologi ini. Terus yang selanjutnya kemitraan dengan orang tua dan komunitas sekitar sekolah dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman belajar ini. Nah ini tadi teman-teman yang saya ambil di pembelajaran. mungkin yang di kemitraan dengan orang tua itu yang kita masih terbatas mungkin awalnya terus dari Iya. Ya, misalkan anak yang tadi kurang kreatif, kurang percaya diri, itu bisa kita data, bisa kita bersama dengan orang tua. Kita ada. Kalau kurang belajar ini dan belajar. Kelompok yang unsur BKD itu benar-benar kurang aktif. Nah, satu kelompok bisa diisi kurang aktif sekali untuk beberapa kali untuk maju presentasi. Ternyata dia sudah punya konsep dan dia sudah punya konsep hidup sudah hilang semua. Ya kan kalau dia komunikasinya. Tadi kalau menurut saya tadi dari pandangan Bapak itu semua sudah bagus, sudah menampilkan pertanyaan itu karena setelah pembelajaran
selalu menawarkan, ya Bapak Ibu selalu menawarkan. Ada pertanyaan anak-anak, nah itu sudah bagus sekali dan menawarkan pertanyaan itu seperti ya, ciri refleksi dari sebuah guru. Kemudian mungkin kita tinggal memantapkan saja bagaimana meningkatkan keterlibatan aktif murid melalui pembelajaran yang lebih kolaboratif dan bermakna. Ya, jadi kita sebagai guru lebih memotivasi lagi. Gitu. Nah, salah satunya kita nanti bersama dengan orang tua atau masyarakat di sekolah mencari tahu bagaimana ini dan bagaimana kemudian bagaimana membangun budaya refleksi berbasis data antara guru dan pelajar. Selanjutnya kita harapkan teman-teman ini kita data dengan baik dan kita melakukan perbaikan ya, seperti itu, kita lakukan perbaikan sesuai dengan datanya. Kemudian bagaimana mengintegrasikan literasi digital dalam pembelajaran semua mata pelajaran secara konsisten ya, karena sudah zamannya digital. Mungkin kita juga bisa memantau perkembangan anak-anak melalui media sosial. Sekarang kan banyak sekali aplikasi yang digital, bisa di form